Para petani saling memikul padi yang dipanennya. Semasa insan saling merangkul bukan saling menghina. Shalom, hello. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi, tanggal 6 April 2020, hari Senin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Allah, mari kita mulai renungan pagi kita dengan doa. Tuhan kami di surga yang maha baik, terima kasih untuk hari yang cerah, hari yang penuh damai, hari yang penuh kasih setiamu, hari yang kami nikmati setelah kami tidur dengan nyenyak dan segar bangun pada pagi ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menjaga kami, menjadi pengawal kami, penolong kami dalam masa kesesakan, dan yang memberi kami keselamatan dan sukacita. Tuhan, pagi ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami. Berikan kami pengertian yang pasti Roh Kudus untuk firman yang Engkau berikan, agar kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami dan melakukannya sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu mengampuni dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul renungan pagi kita pagi ini adalah Di Jalan yang Aman. Dengan ayat hafalan, kita sama-sama membaca. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Tertulis dalam Yohanes 5 ayat 19. Perkataan-perkataan Kristus menandaskan bahwa kita patut menganggap diri kita sebagai suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dari Bapa di surga. Apa saja kedudukan kita, kita patut bergantung kepada Allah. Karena segala nasib ada di tangan-Nya. Ia telah menetapkan pekerjaan kita dan telah menyediakan kita dengan kesanggupan dan sarana bagi pekerjaan itu. Selama kita menyerahkan kehendak kita kepada Allah dan menaruh harap kepada kekuatan dan hikmat-Nya, kita akan dipimpin ke jalan yang aman untuk menggenapi bagian kita yang telah ditentukan di dalam rencananya yang besar itu. Tetapi seorang yang bergantung hanya pada kepintaran dan kuasanya sendiri akan memisahkan dirinya dari Allah. Gantinya bekerja sama dengan Kristus, ia sedang menggenapi rencana musuh Allah dan manusia. Seterusnya juru selamat berkata, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Orang Saduki percaya bahwa tidak ada kebangkitan tubuh, tetapi Yesus berkata kepada mereka itu bahwa salah satu pekerjaan yang terbesar dari Bapanya ialah membangkitkan orang mati, dan bahwa ia sendiri mempunyai kuasa untuk melakukan pekerjaan yang sama. Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Orang Farisi percaya pada kebangkitan orang mati. Kristus menyatakan bahwa sampai saat ini kuasa yang memberikan hidup kepada orang mati berada di antara mereka, dan mereka harus melihat kenyataannya. Kuasa kebangkitan sama yang memberikan kehidupan kepada jiwa yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita baca Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Roh kehidupan di dalam Kristus Yesus,
kuasa kebangkitannya membebaskan manusia dari hukum dosa dan maut itu. Bisa kita baca dalam Filipi 3 ayat 10, firman Tuhan, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Dan Roma 8 ayat 2, firman Tuhan, "Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Kerajaan kejahatan diruntuhkan dan melalui iman jiwa dipelihara dari dosa. Ia yang membuka hatinya bagi Roh Kristus akan mendapat bagian dalam kuasa yang hebat itu, yang akan membangkitkan tubuhnya dari dalam kubur. Imam-imam dan penghulu-penghulu telah menganggap diri mereka itu sebagai hakim yang menghakimi pekerjaan Kristus. Tetapi Kristus memberitahukan bahwa Ia sendiri adalah hakim mereka itu dan hakim dunia ini. Dunia ini telah diserahkan kepada Kristus dan melihat Dia telah datang sebagai berkat dari Allah pada umat manusia yang telah jatuh itu. Ia adalah penebus sebelum penjelmaannya. Segera setelah ada dosa, maka telah ada seorang juru selamat. Ia telah memberikan terang dan hidup pada semua manusia, dan sesuai dengan terang yang diberikan itu, masing-masing akan diadili. Ia yang telah memberikan terang, Ia yang telah mengikuti jiwa-jiwa dengan cara yang lemah lembut, berusaha untuk menarik mereka itu dari dosa datang kepada kesucian, adalah pembela dan juga hakim. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 216 dan 217. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan dalam kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam pelajaran ini, renungan pagi ini, kita diingatkan bahwa dalam Yesus saja, dalam Allah Bapa saja, kita dapat mengerjakan sesuatu yang benar, yang suci, dan yang berkenan pada kuasa Allah di surga. Kita sebagai manusia seperti ranting yang tidak bisa lepas dari pokoknya, karena bila kita terlepas dari pokok itu, kita akan menemui kehancuran, diambil oleh kuasa si jahat iblis yang berusaha menjatuhkan kita, membawa kita ke dalam dosa dan kematian yang kekal. Oleh karena itu, saudaraku, kita harus tetap bergantung kepada Allah. Apapun kondisi kita, apapun kedudukan kita, apapun kekayaan kita, apapun penyakit yang kita miliki, apapun perjuangan dan tantangan yang kita hadapi, apapun rencana-rencana kita, biarlah kita tetap bergantung kepada Allah. Dia yang Maha Kuasa, Yesus, telah menetapkan kepada kita sebuah pekerjaan yang mulia, dan itu didukung oleh kesanggupan dan sarana dalam mengerjakannya. Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri, dan kita akan diberi dalam kepintaran, kuasa, dan kemuliaannya. Jangan pernah kita mengandalkan kepintaran kita, kekuatan kita, dan kemampuan kita, karena kalau kita jauh dari Tuhan, si iblis sudah menantikan kita dan akan menjatuhkan kita. Imam-imam yang digunakan oleh kuasa iblis saat menghakimi Yesus merasa diri mereka adalah hakim terhadap Yesus Tuhan kita. Tetapi Yesus sendiri berkata bahwa Ia adalah hakim mereka, dan Dia akan memberikan pernyataan siapa yang diselamatkannya. Ia telah memberikan terang bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada kita, umat-umat yang ada di dalam dunia ini, yang mau datang kepadanya, berserah terhadap kasih kemurahan hatinya, dan hidup dalam terang kemuliaannya. Ia
mengikuti kita dengan lemah lembut, memberikan arahan kepada kita, dan Ia selalu berusaha untuk menarik kita dari kuasa dosa dan memberi kita kesucian. Ingat saudaraku, bahwa Kristus adalah seorang penyelamat bagi orang-orang yang menerima, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berpengharapan kepadanya, dan juga akan membela orang-orang yang diselamatkan ini nanti di kerajaan surga dalam penghakiman nanti. Tetapi bila kita menjauh daripadanya, melepaskan diri daripada kasih karunia Allah Bapa, maka kita akan diadili sesuai dengan apa yang kita lakukan. Baiklah kita sebagai manusia memberi diri selalu pada pertolongan Allah. Dia tidak pernah jauh, Dia selalu ada. Dia selalu memberi tangannya untuk mengangkat kita, menolong kita, dan memberi kita sukacita, rasa syukur, dan keajaiban-keajaiban yang tidak kita akan sadari. Kiranya kita dibawa selalu dalam kasih karunia Allah Bapa. Baik Bapak Ibu, demikian renungan pagi kita saat ini. Kita berdoa. Tuhan kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami selalu Engkau berikan kesempatan hak untuk berada dalam tangan kasih setia-Mu. Biarlah kami menikmatinya Tuhan, menjalankannya Tuhan, memberikan diri, jiwa, pikiran dan roh kami ke dalam kuasa-Mu Roh Kudus, karena kami hanya dapat berjalan bersama kemurahan hati-Mu untuk menghadapi segala apapun yang terjadi di dunia ini. Tuhan kami di surga, kami berdoa untuk kondisi dunia saat ini, khususnya dalam kondisi serangan virus corona. Kami tahu Tuhan, segala daya upaya akan dilakukan iblis untuk membawa penderitaan kepada umat-umat Tuhan, kepada seluruh umat di dunia. Tetapi kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar kepada kami. Bekerjalah Yesus, berikanlah kami ketenangan Roh Kudus, biarlah kami tetap menjaga kesehatan kami, dan tolonglah kami untuk segera Tuhan melewati kondisi yang sulit ini, di mana ada virus corona COVID-19 yang sudah memakan banyak jiwa. Tapi kiranya Engkau memberikan kesembuhan kesehatan kepada orang-orang yang sudah terinfeksi. Dan biarlah Tuhan, kami semua yang ada, yang belum terinfeksi, tetap bisa menjaga kesehatan kami. Dan Engkau jaga kami Tuhan, tutup kami, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang menyucikan, menyehatkan kami semua, supaya kami bersuka cita dan menjadi ala-ala Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan ke seluruh dunia. Biarlah Tuhan kami hidup dalam kehidupan kami di tengah masyarakat bersama pemerintah kami, membawa sukacita dan damai sejahtera selalu di sekitar kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu saja yang ada dalam segenap hidup kami. Termulialah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menuntun kami Roh Kudus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Daripada masakan basi, lebih baik makanan baru. Daripada saling memaki, lebih baik saling membantu. Have a good morning and a nice day. Horas.